Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik lagi dan kembali lagi bersama gua Paiji Jungkir di OMN, obrolan ngalor ngidul. Iya. Jadi di sini gua kemarin habis ada acara kondangan ya kan begitu. Nah, gue bercerita dengan kawan-kawan gue nih, yang ini jadi ini, yang itu jadi itu, yang ini jadi ono, gitu. Namanya ngalor ngidul ya kan? Iya. Nah, jadi ini gue di sini mengundang kawan gue, sahabat gue, teman gue, yaitu Awaludin Zakaria. Dia langsung aja kita panggil. Awaludin Zakaria, silakan. Tepuk tangan. Iya. Iya. Woi, gimana? Pintunya di mana ini? Pintunya di sono. Ke sini aja kita bayar. Oh ya, siap. Oke. Nah, jadi begini, Bung Awaludin. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat banget kita. Rokok dulu ya kan. Bang, iya. Rokok aja biar santai. Bawa rokok mau bawa. Bawa rokok. Cuman ketengan rokoknya. Iya, Bang, pakai tengan. Jangan baik nih mereknya. Kalau di endorse sih nggak apa-apa. Iya. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu. Kita seruput dulu nih berarti ya. Tadi begini doang, Bang. Ya. Nggak apa-apa, nikmat banget ini. Kemarin cerita kita belum lanjut tuh, ya kan? Belum lanjut. Obrolan ngalor ngidul kita belum lanjut, ya kan? Masih banyak yang gue pengen tahu, ya kan? Yang gue pengen gali dari lu nih, yang alhamdulillah gue lihat ya dari potensi lu ini ya lumayan gitu. Maksudnya bisa buat gua termotivasi gitu buat kedepannya. Gimana caranya lu dari awal mula lu bekerja ya kan sampai alhamdulillah sekarang ya ada sedikit ya kan. Ya, dikit-dikit kalau ya nggak? Buat dikit nggak? Juga jangan jadi pasir gitu. Dikira kita kucing semua itu mah, ya kan? Bener nggak? Iya, ke pasir jadinya. Nggak jadi bukit gitu, padat. Betul. Senang juga sih kemarin kita sempat ketemu bareng ya. Oh iya. Bareng alumni kayak yang gimana juga sempat kita sekolah selama 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun kita kan cepirit bareng. Ya, di Empos bareng. Ketemu lagi kemarin. Ketemu lagi alhamdulillah. Bahagia banget sih gue. Iya. Ketemu dengan teman-teman itu masuk ente juga gitu kan, kita sempat ngobrol beberapa lah. Ya ini ditemuin lagi gitu. Ditemuin lagi. Saya Alhamdulillah nggak ada siapa lihat ya kan. betul. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Sambil merokok dulu baru kita berbincang dengan banyak. Kue unti. Ada kopi. Cakep. Kopi pen. Udah. Terusannya apaan ya? Iya. Masuk juga sih, masuk ya. Masuk. Jadi begini Jak. Iya, gimana? Gue pengen tahu nih ya, dengan karir lu yang sekarang itu sampai ke titik ini, emang awal mulanya itu lu memang gue denger katanya dulu ngojek ya? Bener bang. Ngojek? Bener ngojek kita. Driver online atau memang ojek pengkolan? Online. Oh, online. Jadi dulu Iya. itu sempat rame-ramenya lah, gitu. Oh, yang pas zaman masih rame. Sebelum covid Sebelum covid. itu sempat apa ya, pas baru Sempat lulus on fire sekolah, ya, on fire. gimana caranya biar supaya bisa menghasilkan duit sendiri tanpa harus didorong dengan uang dari orang tua terus gitu. Bagus itu namanya. Jadi gimana pun caranya ya kan, setelah lulus kita juga, gue pribadi sih agak sedikit bingung begitu gimana caranya. Yang dulunya cita-citanya pengen jadi inilah, zaman SD lu tau sendiri lah. Dulu depan SD lu tau gak cita-cita gue jadi apaan? Apaan? Jadi anuan? Jadi apaan? Abri. Iya. Nah ya kan dulu juga gue sempet punya cita-cita juga, pengen jadi pilot ya kan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Lo kalau jadi pilot makanya kagak cocok. Kagak cocok ya? Iya. Bener juga sih, makanya gue nggak jadi pilot. Bagus lah. Iya ya kan. Gimana caranya setelah lulus mah kita
ya gue pribadi ngerasain kayak wah gelap banget ternyata dunia ini, baru gue ngerasain yang namanya Biasa kalau gelap hubungin PLN. PLN ya, mati lampu, Mati lampu. saldo habis sama Saldo gimana. habis. Iya, gue ngerasa kayak aduh nggak kuat gue dan nggak siap juga ngadepin kelulusan sekolah. Rasanya pengen balik lagi ke celana putih merah. Oh, celana merah, baju putih. Nah, iya benar. Yang masih ngumpul di celana Masih ketahuan. nah, itu dia, kan? ya. Dibuntul pakai sweater gitu. Iya. Iya, jadi kayak beluman kuat lah gua maksudnya kayak sedikit kena mental lah pada zaman itu. Mungkin ya sempet juga cerita sama bareng-bareng alumni termasuk lu juga kan. Iya. Mungkin ya kalau lu baru dengar gua pernah jadi ojek online ya ada ceritanya juga sih, Ci. Ada ceritanya juga pada saat itu. pada saat itu gimana cara perjuangan gua buat menjadi seorang ojek online yang dimana keadaan gua di situ nggak punya motor. Kadang nggak punya motor, gue kagak punya motor sama sekali. Maksudnya ada sih kalau untuk buat ajak kijik mah gitu ya, buat motor pribadi mah. Cuman kalau untuk lulus kualifikasi untuk pendaftaran ojek online nggak masuk ya. Iya, karena pajaknya mati 5 tahun. Jangan-jangan itu motor tarikan leasing ya, bukan hasil. Bukannya begitu. Iya, 5 tahun. Pajak mati 5 tahun ini, Pak. Mohon maaf sih, Samsat jangan ditarik motor saya. Nggak apa-apa, tarik aja, joknya aja. Iya. Jangan bisa jalan. Pada akhirnya gue berpikir sih di situ ya. Gimana caranya biar supaya gue itu bisa menghasilkan uang, sedangkan gue bingung nyari pekerjaan itu kayak gimana gitu kan. Karena namanya baru lulus ya kan, lu juga mungkin ngerasain lah. Mau kuliah dulu, apa mau kerja dulu ya kan? Ada 50-50. Ada dua 50-50. pilihan, Nah, dua opsi yang kita harus ambil dari kesimpulan hidup itu kan. Ya udah, akhirnya gua di situ libur kan, habis ujian nasional. Libur. Iya, ujian nasional libur selama 6 bulan. Gue baru dapat SKL, surat keterangan lulus ya kan, yang selembar itu. Yang selembaran. Ya, selembaran. Surat keramat juga itu. Keramat. Iya, ngamar kerja di mana? Bisa. Iya, bilang aja baru lulus. Iya, baru lulus. Buat ngutang di warung juga bisa. Bisa itu ya, fotokopi aja 3 lembar. Iya. Ya udah kan, akhirnya gua sempet keluar masuk website juga, masuk website untuk pendaftaran di salah satu PT ojek online itu. Yang dimana kayak, aduh, gue pengen banget nih nyari duit sendiri gitu. Iya. Bukannya gue nggak mau nyari kerja di profesi yang lain sih, tapi kayak baru lulus gitu pengen, gue juga suka jalan-jalan juga gitu, maksudnya kayak suka rider gitulah, touring. Ya kalau dibilang touring sih enggak lah. Cuman ya gue suka yang kerjaan ini yang sekiranya sambil menikmati perjalanan begitu. Kan namanya ojek online mah. Lagu apa? Apa tuh? Perjalanan ini. Jangan udah copyright. Ngerinya ya. Iya, ntar dolar biru apa kuning. Blacklist nah. Iya. Ya udah kan di situ juga ditambah apa ya, bokap gua sempat ngomong juga. Artinya setelah lulus mau kuliah dulu apa mau kerja dulu? Pesan babe ya. Ya, gua kesimpulan bahwa gue pengen nyari kerja dulu lah, ngerasain kerja gitu. Gimana sih rasanya kerja? Gimana sih yang dibilang sama orang-orang itu katanya nyari bekerja itu keras banget lah, dunia itu keras kalau kerja ya. Ditambah juga kalau kerja kan anak baru mah pasti ada aja lah sedikit sikatan-sikatan dari senior gitu. Gesekan yang mendalam. Itu dia. Makanya gue ngambil kesimpulan bahwa nyari kerja ini mendingan yang sendiri-sendiri aja lah gitu. Maksudnya ojek online kan salah satunya gitu. Iya, jadi tanpa ada senior, senior atau kerja kita fleksibel. Ya udah, akhirnya gua izin sama bokap gua karena mungkin bokap gua itu apa ya, kendaraannya itu masuk kualifikasi yang di mana pajaknya hidup sih. Kagak kayak motor gua 5 tahun berarti. Iya. Pajaknya hidup ya, gua akhirnya ngomong lah ke bokap gua. Yang penting mah cewek jangan tahu ya. Iya. Yang penting malam minggu jok jangan sampai kosong gitu. Iya. Kan sampai ketahuan banget sama tetangga. Malam minggu sih jomblo aja gitu. Ya udah kan, akhirnya gue bilang bokap gue izin baik-baik. Gue minta buat minjem motor buat daftar ojek online. Yang dimana itu seneng juga sih gue, maksudnya
beberapa tahapan proses sampai gue dapet jaketnya ya kan. Semuanya atribut. Sampai gue pulang aja itu di jalan agak sedikit cengeng gue gitu. Maksudnya gue nutup kaca helm. Senang gitu, senang tapi sedih terharu. Keluar air iler. Iya. Air mata. Digong gitu mah. Iya. Air mata. Jadi ya gue keluar air mata kayak wah, ini ternyata seperti ini ya. Ini baru daftar ojek online. Belum sebegitu senangnya gitu ya. Walaupun mungkin orang-orang mengiranya kayak kok kerja perdana lu itu kerjaan terhitungnya ratingnya terendah gitu kan. Iya. Ya gue mah bodo amat sih. Maksudnya kayak Oke, jadi begini, biarpun kerjaan lu rendah di mata orang, tapi itu hasil jerih payah lu sendiri. Jadi jangan pernah untuk menyerah kalau emang lu pengen dibilang gagah. Oke. gitu. Oh iya nih. Pas ketika ojek terus tahap demi tahap yang memang sampai ke titik lu yang sekarang. Ya memang gue dengar ya memang lu pernah stand up juga, lomba stand up kayak Wah gitu. dulu seneng banget sih gue, maksudnya kayak gimana ya? Ini ya, tawa dan Public speaking begitu ya tepatnya ya. Iya. Public speaking tapi enjoying gitu, menyenangkan. Iya emang. Dalam percakapan itu nggak ada bahasa, ada sih bahasa seriusnya. Iya. Cuman kayak gue itu ngambil contoh dari bokap gue terutama. Babe. Iya, babi gue itu memang dia itu apa ya? Seorang yang tersulut ya. Jadi dia tuh memang pada saat itu pernah menjadi rukun tetangga atau RT kan? RT. Nah, Iya. memang pada saat itu gue belum sempet apa ya ngelihat kayak bokap gue berani ngomong ya di depan puluhan sampai ratusan orang gitu, di depan mic berdiri, yang lain memperhatikan begitu. Iya. Sedangkan keadaan gue juga ada di situ posisinya, memperhatikan dan mendengarkan. Mendengarkan ya. Nah, tapi di situ gue masih nggak Ci, kayak ya udah ngomong aja gitu kan. Oh ternyata ada manfaat. Ada manfaatnya, iya. Kedepannya kayak gue pengen dong kayak gitu. Iya. Gue pengen ada di posisi yang bokap gue sekarang posisikan. Yang dimana bokap gue bisa ngomong di depan orang banyak. Kenapa gue enggak? Nah, tapi dengan cara yang berbeda nih sedikit. Cara yang berbeda. Memang kalau gue itu untuk apa ya, untuk keseharian kadang ada aja sih sedikit punchline atau lawakan yang mungkin bikin orang keluarga, ya, tawa, teman-teman nongkrong. Ya udah, akhirnya seiringnya berjalannya waktu dari zaman sekolah gua itu juga gua udah bisa ngomong public speaking ke depan orang itu dari zaman kelas 1 SMK sih. Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK itu kan karena kita dilatih juga untuk apa ya? Untuk ngomong di depan orang kayak presentasi ya kan, terus juga praktek. Nah, ya udah akhirnya dari situ gua berani ngomong di depan hadapan teman gua. Ya sampai akhirnya terbentuklah di situ gitu. Sampai gua pernah jadi panitia lah begitu. Iya. Siap. Yang bisa ngomong di depan orang. Ya udah tuh akhirnya dari situ kayak apa ya, dinilainya juga sih di zaman SMK gue itu gue terbilang paling kalau dibilang idiot ya dongo. Gimana ya? Terlalu aktif. Iya, jadi lagi lucu-lucunya. Iya. Jadi kayak temen gue itu ngiranya kayak lu nggak ngomongnya aja lucu begitu. Ya masa iya sih begitu. Ya udah kan gue makin pede aja, gue mah kalau direndahin makin pede gue mah ya kan. Yang penting lu jangan jatuhin gue aja. Salah satu motivasi. Nah, iya. Tahu sendiri kalau kita jatuh ya kan. Itu dianya kayak waktu pas kita reunian itu kan ya. Bangkitnya bukan jalan, tapi bangkitnya langsung terbang. Tapi bangkit mah kelas B ya. Kelas B. Kita kelas A. Iya, jadi dari situ Ci, kayak itu gue jujur aja Ci. Pas kita reunian itu gue apa ya, stand up itu ada sih beberapa bahan yang gue tulis tapi buyar seketika. Tapi masih inget gak? Masih inget sih bro. Coba sedikit. Ya tapi ini mah kalau mungkin untuk di publik mah namanya kita samarkan aja begitu. Iya, boleh, gak apa-apa. Iya, kayak waktu pas kita. Coba ceritanya gue jadi penonton. Coba gimana? Kita ngucapin assalamualaikum dulu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Iya. Baru ngucap salam kan. Coba. Ya kan, perkenalkan nama gue Awaludin Jakaria Ahmad. Ya biasa dipanggil Awal, dipanggil Udin. Yang penting mah jangan ria begitu. Lo emang apa?
Ya kan nama cewek. Oh iya. Mungkin garing kali ya kalau orang lain mah ya. Ya itu contohnya lah. Nggak apa-apa. Iya, yang penting mah adalah sedikit Ada gitu. sedikit ya. Tapi yang paling nyesek kalau misalnya kita lagi ngelawak itu nggak pada ketawa. Diem Iya, gitu kayak, ya. Apaan sih nih orang? Gue jadi gitu ya. ngeliat Apaan sih nih orang Iya. gitu ya kan. Ngeliat ke depan orang kayak nggak berguna banget gue di depan. Nggak berguna banget gue di depan jadinya. Oh iya, berarti emang sampai sekarang nih lu ngopi dulu coy. Kopi. Yang alhamdulillah nih sekarang pencapaian lu ya halus lah bisa dibilang. Halus. Memang gua dengar kabarnya ya lu sekarang Ya, gue juga agak sedikit bingung sih Ci. Yang tadi kita sambung dari ojek online, stand up comedy. komedian, sampai gua jalan kuliah. Terus juga pas lagi Covid di 2019 kan tuh. Covid 2019. Gue sempet nyari kerja yang lain juga Ci. Bahkan gue sempet jadi kenaik bis juga waktu itu. Kenaik bis, iya. Kenaik bis gue pernah, terus juga gue bertahap lagi salah satu bisnis retail ya, market minimarket iya, lah. Siap. Gue kerja di sana. Ya kalau dihitungin kayak kutu loncat sih gue ya. Maksudnya kerjanya itu kalau dihitungnya, kok lu nggak kayak misalkan lu kerja jadi sales, terus Iya. lu keluar, lu masuk ke PT yang lain, tapi lu jadi sales lagi. Sangat menarik nih. Nah, ya kan? Sangat menarik. Ada peribahasa. Ya kan peribahasa kutu buku ya. Kan? Iya. Tapi ini kutu loncat nih. Ada menarik Kutu nih. loncat. Kutu loncat. Iya, jadi peribahasa itu gua simpulkan buat diri gua. Oh, buat diri. dalam history riwayat kerjaan gua nih. Oh. Ya itu dianya. Iya. Itu dia. Jadi nih sekarang lu posisi lu sebagai apa nih dalam bidang pekerjaan? Ya kalau sekarang sih dibilang kayak mimpi mah. Tapi kenyataan Karena gitu banyak ya. orang yang mau. Banyak orang yang mau, Dan banyak orang pesaing yang juga. itu dia ya tadi yang gue bilang kan, yang awalnya gue mentalnya down, sekarang itu gue makin berani untuk mencari pekerjaan yang sekiranya gue itu bisa Iya. capai, kenapa enggak? Ya alhamdulillah kalau untuk sekarang masih Ci. Alhamdulillah, ya. Gue sekarang ini Iya. sekarang ini gue udah bekerja di salah satu instansi pemerintahan, yang dimana kalau misalkan teman-teman tahu ya mungkin ente juga bisa pahamin ya. Iya. Sekarang itu gue kerja di aparatur sipil negara, yaitu Aparatur sipil negara. di Kementerian Hukum dan HAM. Berarti ya tugas lu ya mungkin selalu memandang jeruk besi ya. Itu dianya. Tapi dari pekerjaan gue yang sekarang itu ya, gue bisa melihat bagaimana gue semakin dekat dengan masyarakat sih. Semakin dekat dengan lebih masyarakat. sosial. Nah iya. Cuman memang bukan keseluruhan masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi beberapa bagian yang ada di dalam area tersebut. Ya gue berdekatan dengan orang-orang yang sekiranya dulunya itu mantan kriminal, Iya. dan juga pecandu narkoba, Segala macamnya. nah itu dianya, yang dimana artinya itu bahwa kita itu Banyak memang harus berlabel kejahatan lah. berlabel kejahatan. Tapi di situ orang alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, maksudnya bersahabat juga kita di sana, bersahabat, dan terus mereka juga berusaha untuk berubah. berusaha untuk berubah, apalagi terutama yang pecandu narkoba ya. Nah, Ini kan harus dengerin nih. direhabilitas. Buat pecandu narkoba, kalau bisa jangan coba-coba. Nah, Yang belum, tapi yang sudah mencoba, kalau bisa jangan dicoba lagi. Karena itu merusak daripada satu, tubuh kita, kedua merusak daripada keluarga, sanak saudara, dan berdampak pada negara. Itu. merugikan lah intinya. Merugikan. Banget. Tapi ya gimana ya? Mungkin karena emang jalur namanya apa ya, pergaulan mungkin. Pergaulan itu intinya jangan sampai kita salah melangkah ya. Salah melangkah sedikit, jangankan selangkah, sejinjit aja begitu ya. Kalau kata orang Betawi mah sejinjit. Bener. Itu bakalan fatal. bakal fatal. Bahkan bisa sampai ribuan hektar gitu untuk salah melangkahnya. Itu padahal sejinjit gitu kan ya. Nah, itulah namanya pergaulan sih. Makanya ya kalau bisa sih jangan terlalu banyak mengikuti zaman. Kita boleh sekarang itu memang udah apa ya, orde baru lah. Gimana ya, zaman teknologi udah canggih. Teknologi udah canggih. Cuman kita pergunakan dan kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang bermanfaat, Jangan sampai, positif, berguna. Jangan buat sampai kita masyarakat buka semuanya. situs. Nah, itu. Itu dia. Nah, Bahaya. Gue mau tahu nih, kayak kan, dengan karir lu yang memang
dan meningkat ya, alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Nah, pasti ada dong sedikit motivasi buat kita nih semua, apalagi khususnya yang buat yang para melihat Boleh. channel YouTube ini ya kan. Bisa banget. Ah, Ada sih sedikit kata-kata. boleh apa apa. Kita itu menjadi manusia jangan terlalu memandang egois di diri kita sendiri. Akan tetapi kita harus mengikuti alur kehidupan kita. Mau itu kehidupannya pahit, Iya. mau itu kehidupannya buruk, mau itu kehidupan gelap. Insya Allah kalau untuk kedepannya kita ada kemauan, kita ada tekad, kita bisa menjadi orang-orang yang mungkin pada saat kita sekarang ini keadaannya maaf agak Iya. kurang mampu, Iya. kita melihat wah mobil Avanza lewat, Iya. gue pengen punya Avanza, dan bahkan gue pengen lebih dari punya Avanza, gimana pun caranya, Iya. kita harus gapai itu. Jangan sampai kita udah stuck di situ aja. Iya. Ya intinya sih tetap berjuang, terutama juga untuk generasi-generasi sekarang. Iya. Jangan patah semangat, Jangan jangan patah selalu semangat. bilang di Indonesia itu susah cari pekerjaan, itu bohong. Kalau misalkan kalian ada tekatan bulat untuk mencari pekerjaan, Iya. saya yakin banget sih itu bisa, Pasti bisa ya. banget, bisa banget. Nggak mungkin. Iya. Kalau misalkan ente emang kerjanya cuma tiduran, ngopi, ngerokok aja, emang susah nyari kerjaan, bener, Ah. bener. Jadi- Nggak mungkin PT-PT besar itu datang ke kamar kita, weh kerja nggak yuk? Iya. Nggak mungkin Jadi, sih. benar ya. Jadi pada intinya begini, ya kan. Bermimpilah untuk melangkah. Ketika kita melangkah, di situ pasti ada arah. Nah, Oke? Mungkin itu saja ya. mungkin itu kunci harus dipegang dengan diri sendiri, jangan diberikan kepada orang lain, jangan diberikan kepada siapapun itu. Tetap kunci adalah sebuah kunci untuk menggapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Tapi ketika kunci hilang, langsung aja dihubungi tukang kunci ganda. Masih di ONN obrolan ngalor ngidul. Terima kasih. Itu saja yang kami berdua obrolin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.